Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah di setiap musim kehidupan kita mau terus selalu bersyukur kepadanya karena Tuhan selalu baik. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita angkat pujian ini dari Allah. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan
seumur hidupku Tuhan, ku kan menyembahmu, ku kan memujimu, ku kan memujimu, sebab hanya Kau Tuhan, Kau yang bertata dan Kau yang berkuasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami telah berada di hari yang kedua bulan September, bulan yang baru. Kami percaya saat ini Tuhan kami dalam keadaan yang baik, kami sehat, kami kuat, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami datang kepada Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami di sepanjang hari yang akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Urapi hamba yang terbatas ini, urapi firman, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara ini, baik yang ada di Lubuk maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami berada, simpatisan kami yang menyaksikan acara ini. Tuhan, mari lawat hati kami semua, buka hati pikiran kami, agar kami bersuka cita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami boleh renungkan dan kami dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukannya dalam seluruh hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam kekasih dalam Tuhan, keluarga yang berkati Tuhan, jemaat yang ada di Lubuk maupun ada di Palu, bahkan dimanapun saudara-saudara kami berada menyaksikan acara ini. Kita bersyukur di pagi hari ini, tanpa terasa kita berada di hari yang kedua bulan September tahun 2022. Saat ini kita semua dalam keadaan yang baik, kita sehat, kita masih kuat, kita diberi kesempatan boleh menikmati hari yang baru, nafas hidup yang baru, dan anugerah Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Kita terus alami bersama-sama dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita sehat, kita dalam keadaan yang baik, kita percaya kita orang-orang yang telah ditolong Tuhan dan akan terus ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita beraktivitas sepanjang hari kembali kita datang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sepanjang bulan ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan belajar tentang tema pengajaran tentang selfless. Apa itu selfless? Selfless adalah sikap hati yang mau berkorban untuk orang lain, yang mau berkorban untuk mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, yang mau melayani tanpa pamrih, tanpa dipuji oleh orang lain, tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Selfless, kita mengorbankan seluruh kehidupan kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Tanggal 1 kemarin yang saya percaya Pak Gembala sudah buka tentang selfless dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar dalam seorang tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Bagaimana kita belajar tentang pengorbanan, tentang kerelaan kita mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri,
tentang kepedulian kita terhadap segala situasi, terhadap segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22. Dikatakan, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada. Tak akan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya percaya mungkin kita sudah sering membaca tentang bagaimana kisah Nuh membuat sebuah batra, bagaimana kisah Nuh yang dipercayakan Tuhan melaksanakan suatu proyek yang besar, mendirikan, membangun sebuah batra untuk keselamatan. Nah, saudara-saudara, hanya 8 orang, 4 kepala keluarga dan 4 anggota keluarga, mereka bisa melaksanakan pembangunan batra, satu proyek yang Tuhan percayakan pada mereka. Sangat besar, saudara-saudara. Sepertinya secara manusia kita tidak akan masuk akal. Bagaimana hanya 8 orang bisa mendirikan sebuah batra, satu proyek yang sangat besar yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, saudara, tapi tentu ada pertanyaan buat kita semua. Siapakah sesungguhnya Nuh ini? Siapakah sosok Nuh ini? Alkitab menjelaskan, saudara-saudara, siapakah Nuh? Yang pertama, dia orang yang benar dan tidak bercacat di antara orang-orang di zamannya. Di zaman itu, pada saat itu, saudara-saudara, bumi itu sangat rusak oleh karena kejahatan manusia. Nuh itu dikatakan bergaul dengan Allah. Kejadian 7 ayat 5 dikatakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh adalah seorang yang taat, yang punya ketaatan kepada Tuhan. Kejadian 6 ayat 2 lalu dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, saudara, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, berbicara tentang selfless, kita tidak berbicara tentang kita mengorbankan uang saja ataupun harta kita, tapi berkorban dalam segala hal, dalam kita melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Berbicara tentang selfless adalah pelajaran menjadikan kita orang-orang yang hidup di dalam melayani Tuhan. Bagaimana, seperti apa kita melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita dalam kita melayani sebagai orang percaya yang Tuhan percaya kepada kita satu tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang sosok Nuh, tentu saja di sini kita akan menjadikan sebuah pelajaran untuk kita dan apa yang akan menjadi seperti apa yang kita mau kerjakan. Pelajaran apa, teladan seperti apa yang kita mau kerjakan dari peristiwa Nuh ini. Yang pertama, saudara-saudara, dalam Kejadian 6 ayat 2, kemudian Kejadian 7 ayat 5 mengatakan bahwa Nuh itu adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Ketaatan kepada Allah melahirkan selfless, ketaatan kita kepada Tuhan melahirkan hati yang mau berkorban, hati yang mau peduli dengan keadaan orang lain, hati yang mau mempedulikan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, hati yang mau berkorban mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri kita sendiri. Kita perhatikan di sini, saudara, Nuh itu ketika diperintahkan Tuhan untuk membangun sebuah batra, dia mengorbankan seluruh
tenaganya, seluruh waktunya, seluruh pikirannya, keluarganya. Bayangkan saudara-saudara, ya. 4 kepala keluarga, 4 anggota keluarga, Tuhan percayakan satu proyek, membangun sebuah bahtera, ya. Mereka tidak tahu apa maksud Tuhan, ya. Masuk keluar hutan, naik turun gunung, mereka kerjakan dengan sepenuh hati, mengorbankan segala waktu, tenaga, pikiran mereka, masuk ke hutan belantara, mungkin menebang kayu dan sebagainya. Apakah mereka mengeluh? Ya. Apakah ada sungut-sungut? Ya. Saya percaya saudara-saudara, Nuh mengerjakannya dengan seluruh, ya, kekuatan, dengan seluruh, ya, dengan penyerahan sepenuhnya pada Tuhan. Nah saudara, ya, kita melaksanakan tanggung jawab pelayanan di rumah ini. Ada berapa kakak kita dan apa tujuan kita, apa yang kita mau kerjakan, ya, untuk Tuhan di rumah ini, ya, membangun pelayanan, melaksanakan visi misi yang Tuhan percayakan, visi misi gereja, nilai-nilai yang kita bangun, ya. Selfless adalah satu nilai yang dibangun dalam rumah ini, di mana kita berbicara tentang kedewasaan rohani yang mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Yang pertama kita belajar dari Nuh, saudara-saudara, mengorbankan seluruh tenaga, pikiran, waktu, semua dikorbankan. Nah, saudara, jadi berbicara tentang selfless, berkorban, bukan berbicara tentang uang saja. Bagaimana yang kehidupan kita melayani saat ini, ya. Tanggung jawab itu mempercayakan kepada kita hari ini, saudara-saudara, di dalam rumah ini. Bagaimana cara kita mengerjakannya, saudara-saudara. Itu yang pertama, kita belajar dari seorang bahwa ketaatan kita kepada Tuhan melahirkan hati kita yang mau berkorban, mengorbankan segala apapun yang ada pada diri kita. Itu berbicara tentang selfless, bekerja tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pujian dari orang lain, tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. Kenapa? Karena kita percaya, ya, Tuhan itu punya segala-galanya. Tuhanlah sang pemilik hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita sepanjang bulan kita belajar tentang selfless, tentang kemurahan hati, tentang pengorbanan, tentang bermurah hati, mengorbankan segala apa yang kita miliki. Seperti apa yang dikerjakan oleh Nuh, saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara, ya, mengerjakan satu proyek yang begitu besar, hanya 4 kepala keluarga dan 4 anggota keluarga, Nuh dan ketiga anaknya, istrinya dan ketiga menantunya. Tapi mereka bisa kerjakan. Karena apa, saudara-saudara? Ada hati yang mau berkorban, mengorbankan segala-galanya, mengorbankan hidup mereka. Yang kedua, Nuh adalah seorang pemimpin keluarga yang hidup benar di hadapan Allah, ya. Kejadian 6 ayat 9. Ini berbicara tentang kedewasaan rohani. Nah, saudara, seorang pemimpin, ya, terutama dalam keluarga, dalam organisasi apa saja, ya, terlebih kita dalam melayani Tuhan, pemimpin dibutuhkan kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani akan terjadi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, ya. Seperti Nuh dikatakan, dia itu tidak bercacat di mata Tuhan di tengah-tengah sesamanya, orang-orang sama itu, karena dia bergaul dengan Allah. Ini berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Seorang pemimpin, ya, yang tidak dewasa rohani itu akan bermasalah dalam menerima tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam melayani Tuhan. Contoh, kita dipercaya untuk memimpin, apa saja yang dipercayakan kepada kita memimpin, ya, di dalam rumah ini, ya, diperlukan kedewasaan rohani. Saudara-saudara, karena kedewasaan rohani menentukan apa yang menjadi langkah kita, apa yang menjadi keputusan kita, apa yang menjadi tindakan kita untuk kita kerjakan. Ketika Tuhan percayakan kita tanggung jawab oleh Tuhan. Jadi Kejadian 6 ayat 9 mengatakan bahwa Nuh itu taat kepada Tuhan, tidak bercacat, dia bergaul dengan Allah. Itulah yang membuat dia memiliki kedewasaan rohani. Nah, saudara-saudara, ketaatan kepada Tuhan, ya, hidup benar di hadapan Allah, itu melahirkan sifat-sifat kita, melahirkan kedewasaan rohani dalam kita oleh Tuhan. Yang ketiga, dia memberi yang terbaik. Nah, saudara, Kejadian 8 ayat 20-21, Nuh mengorbankan, ya,
dia korban, ya, persembahan, ya, nu mengorbankan persembahannya, dikatakan itu harum di hadapan Tuhan. Tuhan menerima persembahan nu yang harum itu, ya, yang menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan berfirman di dalam hatinya bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi, ya. Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah, sekalipun manusia itu jahat dari sejak kecilnya, demikian hal-hal yang tidak baik. Nah, memberi yang terbaik buat Tuhan, ya, memberi yang terbaik, ya, bukan berbicara tentang uang saja, tentang persembahan, tetapi bagaimana kita melaksanakan apa yang tanggung jawab kepada kita, ya, lewat sikap hati kita, ya, lewat pikiran kita yang positif, tindakan-tindakan kita, bekerja tanpa pamrih, ya, tanpa bersungguh-sungguh, tanpa mengeluh, ya. Itu memberi yang terbaik, ya, tidak berbicara tentang uang saja. Nah, saudara, Tuhan berjanji, dikatakan bahwa dengan persembahanmu, dengan apa yang terbaik yang lu beri kepada Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan tidak akan menghukum bumi lagi, tidak akan mengutuk bumi, tidak akan menghukum manusia. Bahkan Tuhan dikatakan selama bumi ada, ya, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu janji Tuhan. Karena apa? Nu memberi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, selama bulan September kita akan belajar tentang selfless. Bagaimana kita berkorban, ya, memberi yang terbaik untuk Tuhan, mempedulikan, mengutamakan kepentingan orang-orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Berkorban, bekerja, melayani tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Itulah selfless. Mari kita belajar Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Nuh, untuk kita bisa hidup selfless, hidup mau mempedulikan orang-orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Yang pertama karena taat kepada Tuhan, ya. Kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka lahirlah hati yang mau berkorban, lahirlah hati yang mau mengorbankan segala-galanya, lahirlah hati yang mau melayani Tuhan dari seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua, pemimpinnya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita taat kepada Tuhan, hidup benar kepada Tuhan, itu juga berbicara tentang selfless, ya. Kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, itu berbicara tentang selfless, ya. Berbicara tentang kedewasaan rohani, ya. Karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yang baik dengan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar memberi yang terbaik, ya. Yang terbaik bukan jumlah persembahan kita, bukan jumlah uang kita, tetapi waktu kita, ya, pikiran kita, tenaga kita, ketulusan kita, kerelaan kita untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, karena Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu memberi yang terbaik, dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia mengorbankan segala-galanya untuk hidup kita. Itulah sebabnya Nuh memberikan teladan kepada kita. Dia berkorban, mengorbankan segala-gala kehidupannya, keluarganya, rumah tangganya, tenaga, seluruh kehidupan mereka dikorbankan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang begitu besar, tanggung jawab yang begitu besar dan Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka bisa kerjakan dengan baik. Marilah kita sepanjang bulan kita belajar untuk hidup bermurah hati bukan memberikan jumlah uang yang banyak saja, tapi ketulusan hati melayani Tuhan, kerelaan hati kita melayani Tuhan, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pujian orang lain. Kita kerjakan dengan dasar kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita semua. Itulah selfless. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hamba sudah berhenti berbicara Tuhan. Tolong kami Tuhan agar firman yang kami dengarkan merenungkan pagi hari ini Tuhan memberkati kami semua. Baik kami jemaat yang ada di Luhuk, yang ada di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini, Tuhan terangi hati pikiran kami, buka hati pikiran kami, mampukan kami mengerti firman. Roh Kudus tolong kami semua untuk kami memahami, mengerti, bahkan kami dimampukan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam kami melayani Tuhan di jemaat, di gereja kami, di rumah ini. Tuhan berikan kami kekuatan,
Mampukan kami untuk hidup, memperdulikan sesama kami. Kami melayani Tuhan, mengorbankan segala apa yang kami miliki karena kami mengasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melayani dengan hati yang penuh ketulusan. Berkati kami semua, dimanapun kami berada menyaksikan acara ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan angkat pergumulan mereka. Bebaskan kami semua dari segala pergumulan kami, karena kami percaya Tuhan, Engkau jalan keluar bagi kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar untuk hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sama kami. Kami boleh belajar untuk hidup melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terpuji nama-Mu, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.